Berhenti untuk melakukan 5 hal ini sebelum semuanya terlambat. Yang pertama, people pleaser. Ingin menyenangkan semua orang. Ya, siapa sih yang gak suka disenangi oleh semua orang? Tapi tahu nggak bahwa disukai oleh semua orang itu adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil, impossible. Kok gitu sih Miss Mary? Ya iya, kamu nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang karena kita semua berbeda. Apa yang kamu anggap baik, belum tentu juga baik di mata orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu, bahkan mengorbankan prinsip kamu hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Nah biasanya people pleaser ini akan sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain. Gak enakan biasanya. Tapi justru gak enakan itulah yang akhirnya membuat kamu kelelahan. Apalagi jika hasilnya gak seperti yang kamu harapkan. So again, yang paling penting tetaplah jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Karena sebenarnya kamu juga gak perlu kok untuk menyenangkan semua orang. Kamu hanya perlu untuk menyenangkan orang-orang yang memang kamu ingin senangkan, yang memang penting untuk hidup kamu, dan sebenarnya yang paling perlu untuk kamu senangi ya diri kamu sendiri. Yang kedua, fearing change alias takut untuk berubah. Well, kayaknya ini penyakit semua orang ya, tua, muda, pria maupun wanita, dimanapun mereka berada, pasti nggak ada yang suka dengan yang namanya perubahan. Banyak orang di dunia ini pada umumnya mereka suka untuk berada di dalam zona nyaman. Saking nyamannya, kadang mereka nggak sadar bahwa mereka sudah terlena berada di zona yang terlalu nyaman. Nah, sedangkan faktanya, ingat ketika kamu berada dalam zona nyaman, itu nggak akan pernah membawa kamu kemana-mana. Pasti pernah dengar dong kalimat bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Nah, sedangkan kalau kamu sekarang berada dalam zona pertumbuhan, ya sudah pasti nggak akan nyaman. Nah, jadi ingat baik-baik pesan ini. Jadi ketika sekarang kamu rasanya lagi nggak nyaman dengan apa yang kamu kerjakan, memulai lagi dari nol, rasanya kok capek banget, belajar hal baru, dan perasaan-perasaan yang nggak nyaman yang kamu rasakan saat ini, itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Tenang aja, perubahan itu juga bukan sesuatu yang menakutkan kok. Bahkan gak jarang nih perubahan itu justru menjadi sebuah kesempatan. Ketika perubahan terjadi, mungkin aja kamu kehilangan sesuatu yang baik. Tapi walaupun kamu kehilangan sesuatu yang baik, mungkin kamu bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. So, jangan takut untuk berubah karena setiap perubahan adalah kesempatan untuk menuju perbaikan. Yang ketiga, living in the past alias hidup di masa lalu. Nah ini orang-orang yang gak bisa move on. Selalu merasa hidupnya di masa lalu. Ngomongnya selalu dulu dan dulu. Dulu ya, wah hidup saya tuh nyaman banget. Kenapa sih dulu saya gak ngelakuin hal itu? Dulu ya mau kemana-mana tuh gampang banget. Tapi sekarang, dulu ya berat badan saya tuh ideal banget loh. Six pack malahan. Tapi dulu. Nah, mau sampai kapan ngomongin yang dulu lagi? Ngomongin kehidupan itu tuh ibarat kamu lagi naik mobil, kamu lebih sering lihat kaca spion atau kaca depan? Pasti kaca depan kan? Ya hidup juga seperti itu. Kalau kamu terus-menerus memandangin kaca spion, mikirin yang dulu, terbuai dengan yang lalu-lalu, dan lupa dengan yang ada di depan kamu, bahaya tuh, bisa-bisa nabrak, bener nggak? Bisa-bisa kecelakaan. Dan ketika itu terjadi, ketika kecelakaan, itu bukan hanya melukai kamu saja loh, tapi kan juga melukai orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang sudah mempercayakan kamu untuk mengendarai mobil itu. Nggak mau sampai gitu kan? Nah, itu analogi mobil ya, tapi dalam hidup ini juga seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlena hingga kamu mencelakakan diri kamu sendiri, bahkan mencelakakan orang-orang terdekat kamu hanya karena kamu nggak bisa move on dengan masa lalu. Jadi hari ini belajar dari masa lalu, tapi hidup untuk hari ini, karena itulah yang akan membawa kamu kepada hari esok yang lebih baik lagi. Yang keempat, negative self-talk alias berkata negatif terhadap diri sendiri. Pernah nggak kamu berpikir dan berkata negatif terhadap diri kamu sendiri? Ayo ngaku, pasti pernah ya. Kalimat-kalimat seperti, duh kenapa sih saya kok nggak bisa seperti mereka? Duh kenapa sih saya bodoh banget? Duh ini semua salah saya. Wah saya mah nggak pernah bisa, saya mah orang nggak pinter, dan seterusnya. Pernahkah kamu mengucapkan kalimat itu ke diri kamu sendiri? Kalau iya,
hari ini yuk kita sadar. Memberi kritik negatif kepada diri kamu secara terus-menerus itu justru bisa membuat kamu merasa tertekan. Justru itu bisa membuat kamu merasa bersalah dan parahnya nih, merasa depresi dan merasa gak berharga. Ingat, kata-kata itu penting banget dan kata-kata yang diulang terus-menerus itu menjadi sebuah pembenaran yang akan kamu yakini dalam hidup kamu. Nah, akan jauh lebih baik kalau kamu bisa mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif yang membangun. Ingat, kata-kata yang diulang, itu menjadi sebuah pembenaran. Jadi daripada bilang-bilang hal yang negatif, kenapa nggak kita ganti menjadi pembenaran yang positif? Nah, kita akan ubah sedikit. Jadi daripada bilang, duh saya kok bodoh banget sih. Lebih baik kamu bilang, oke, ini salah, saya akan belajar lagi. Daripada kamu bilang, kenapa sih hidup saya kayak gini? Lebih baik kamu bilang, oke, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah keadaan ini menjadi lebih baik lagi? Gak mudah, memang saya tahu gak mudah, tapi selalu butuh langkah pertama. Dan langkah pertama yang tidak mudah ini lama-lama kalau kita biasakan, ya lama-lama sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Dan belajar untuk mencintai dimulai dari kata-kata yang kamu ucapkan kepada diri kamu setiap hari. Karena setiap kata adalah doa dan setiap kata bisa menjadi nyata. Yang kelima, overthinking. Terlalu banyak mikir. Ayo, siapa dari kamu yang terlalu banyak mikir? Well, memang ini juga satu hal yang manusiawi ya. Pasti pernah gak sih kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan dan terus menerus gitu. Mikirin kesalahan, mikirin kegagalan, mikirin masa depan gitu. Tapi ini bukan cuma mikirin aja ya, tapi overthinking. Mikir yang gak habis-habisnya, terlalu banyak mikir. Nah, dan biasanya orang yang overthinking ini akan terlalu khawatir akan banyak hal. Semuanya dipikirin, bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Memang baik untuk kita buat perencanaan ya, tapi kalau berlebihan, apalagi kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan yang sebenarnya belum terjadi, itu sangat tidak baik. Dan tahukah kamu overthinking itu bisa melemahkan dan gak cuma bahaya buat kesehatan mental, tapi juga bahaya untuk kesehatan fisik. Karena mental dan fisik kita itu sangat berhubungan. Nah, kamu juga nggak mau sampai sakit juga kan? Nah, jadi hari ini stop overthinking and start doing. Memikirkan sesuatu cara secara berlebihan itu nggak akan mengubah apapun. Tapi lakukan segera, take action, tindakan yang kamu lakukan itulah yang akan membawa perubahan. Bukan pemikiran yang berlama-lama, tapi tindakan yang kamu lakukan itulah yang akan membawa kamu menuju perubahan. Lakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang biasa kamu lakukan. Cobalah untuk keluar dari rutinitas sejenak. Mulailah untuk bergerak, mencari hal-hal baik, mencari hal-hal baru mungkin yang bisa membuat kamu lebih merasa bahagia. Berpikir itu penting, tapi berpikir dan bertindak jauh lebih penting. Nah, jadi itu dia 5 hal yang perlu kamu hentikan sekarang juga kalau kamu ingin hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.